Shalom, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya hidup kita akan menjadi luar biasa hanya ketika kita tunduk melakukan firman Tuhan. Hati itu penting dan sumber segala berkat itu ya bersumber ketika Tuhan melihat hati kita ini beres di hadapan Tuhan. Ya, makanya ada satu pepatah berkata hati-hati menjaga hati. Kenapa kita harus menjaga hati dengan waspada? Karena tidak ada orang lain yang bisa lihat hati kita. Kalau saya pakai baju terbalik, saudara bisa ngomong, "Bu, bajunya kebalik." Tapi kalau hati saya kebalik, siapa yang bisa lihat? Saya datang tersenyum padahal di hati dongkol. Gak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Nah, kita belajar sore hari ini kenapa Daud itu dipilih Tuhan menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, menjadi raja atas Israel. Ketika Tuhan menolak Saul menjadi raja, roh Tuhan mundur daripada Saul. Tuhan memilih seseorang untuk menggantikan Raja Saul atas Israel dan dia mendapati Daud. Tuhan berfirman kepada Samuel nabinya, "Besok kamu pergi ke Bethlehem ketemu dengan Isai. Karena ada seorang dari anak Isai yang akan aku angkat menjadi raja." Isai memiliki 8 orang anak laki-laki, Daud yang paling bungsu. Ketika akhirnya Nabi Samuel datang, dia menyampaikan kepada Isai. Kira-kira bagi Isai ini adalah sebuah berita penting atau tidak, Bapak Ibu? Penting ya. Salah satu dari seorang anaknya akan diurapi Tuhan menjadi raja. Dan itu berita penting. Isai belum dikasih tahu siapa yang akan menjadi raja. Dia punya 8 orang anak laki-laki. Dia sampaikan kepada anak-anaknya, dia panggil, besok kita akan datang ke hari pengorbanan dan salah satu dari kalian akan diurapi menjadi raja atas Israel. Saudara, semua anaknya laki-laki disuruh datang tapi hanya 7. Daud tidak. Saya membayangkan malam itu Isai berkata kepada 7 orang anak laki-lakinya, "Besok kamu pakai baju bagus. Karena ini acara penting. Ketemu dengan Nabi itu bukan sembarang. Pada zaman itu tidak sembarang orang bisa berjumpa dengan Nabi." Lalu Isai berkata kepada 7 anaknya, "Kamu pakai baju ini, kamu pakai baju ini." Lalu saudara bisa bayangkan Daud tanya, "Pak, besok aku pakai baju apa? Siapa yang ngajak kamu?" "Kamu besok gembalakan kambing domba. Kamu gak usah ikut. Kamu gak masuk hitungan. Yang masuk hitungan itu kakak-kakakmu karena mereka prajurit." Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang jadi Daud, kepahitan gak? Jujur. Ayo, kira-kira kepahitan gak? Ada orang gak di sini? Emang jemaat NDC itu pendiam ya? Ya, jawab aja, kalau salah saya tidak hukum. Benar juga gak dapat sepeda. Menurut saudara-saudara kira-kira kepahitan nggak kalau saudara jadi anak yang 7 orang dikasih tahu, yang satu ini nggak boleh, kamu besok menggembalakan kambing domba, nggak usah ikuti acara karena kamu tidak masuk hitungan. Saudara kepahitan? Akhirnya jujur. Loh, kita kecewa kan? Pasti ada pertanyaan di hati, kok gitu ya papa ya? Kenapa aku dibedakan? Lalu besoknya semua berangkat, 7 orang saudara Daud di padang, dia menggembalakan kambing domba. Tapi Daud tidak membiarkan dan tidak memberi kesempatan di hatinya untuk dia kecewa dan kepahitan. Dia tetap pergi menggembalakan kambing domba. Ya, dia nyanyi di sana. Ya, dia menulis mazmur sambil menggembalakan kambing domba. Dia merenungkan kasih Tuhan. Ya, dia naikkan pujian. Lalu akhirnya mereka datang ke upacara pengorbanan itu. Semua udah pakai baju bagus. Lalu ketika anak Isai yang pertama kakak Daud bernama Eliab, ganteng, tinggi besar, ya mirip-mirip kayak singersnya di pojok tadi pakai jaket kulit. Ya modelnya prajurit kan? Ya prajurit, ya tapi prajurit itu ada 2, ada yang makan daging, ada yang makan Indomie. Ya kalau prajurit makan daging nyanyinya dari Sabang sampai Merauke. Kalau yang makan Indomie dari Sabang sampai Merauke. Nah ini yang mana ini jenis prajuritnya? Ya, saudara, Eliab tampil sebagai seorang yang gagah, ganteng, tinggi, besar. Ketika Samuel melihat Eliab, hatinya berkata begini, "Telah berdiri di hadapanku seorang yang akan dipilih Tuhan menjadi raja atas Israel." Begitu Samuel berpikir begitu, Tuhan berkata begini, "Engkau melihat apa yang ada depan mata, tapi aku Tuhan melihat hati. Sesungguhnya aku telah menolak dia." Disuruh lewat yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Tuhan berkata tidak ada satupun.
Samuel bingung. Dia panggil Isai. Sudah inikah semua anak laki-lakimu? Karena Tuhan tuh gak pernah salah. Lalu dia bilang, enggak, masih ada sih satu, tapi astaga itu gak masuk hitungan. Dia gak ada tampang raja. Ini loh yang prajurit ini aja, yang kakak-kakaknya itu gak masuk hitungan. Samuel berkata, kita tidak akan memulai acara ini, kita tidak akan duduk makan sebelum engkau menjemput dia datang ke sini. Dengar baik Bapak Ibu anak-anak muda, kalau hatimu beres di hadapan Tuhan, sehebat apapun orang mau tutup pintu berkat-Mu, Tuhan cari engkau. Dimanapun engkau berada, Dia panggil engkau untuk menggenapi semua janji-janjinya. Tepuk tangan dong. Amin, amin, amin. Gak ada mau tepuk tangan supaya saya semangat. Masa mau tepuk tangan aja susah loh. Ya, biar pengkhotbah itu semangat. Tolong Bapak Ibu agak responsif. Ya, kalau kira-kira memberkati kalimat saya, amin. Gitu, amin. Nggak usah tanya, ada amin? Ke toilet bu. Ada amin? Ya sudah, saya teriak luar biasa, tepuk tangan, yes. Itu artinya kalau nonton bola aja, yes, gol. Begitu gol berdiri tepuk tangan, masa buat Tuhan nggak mau? Ya, kalau saudara bersemangat, saya juga. Bapak Ibu, Tuhan cari, Daud dipanggil. Tidak diceritakan apakah Daud pulang mandi atau tidak. Ceritanya Daud datang. Nggak ada ditulis dia pulang mandi, ya pokoknya dia cepet-cepet lah ya, karena ini nabi yang panggil. Daud datang. Alkitab berkata ketika Samuel melihat dia, ditulis dalam Alkitab, nanti saudara baca sendiri di rumah, dikatakan Daud masih kemerah-merahan, elok rupanya, masih merah-merah, masih remaja dia, mirip-mirip saya. Masalah buat lo, giliran gitu aja ketawa lo. Saudara, akhirnya dipanggil. Waktu Samuel melihat dia, Tuhan berfirman, bangkit berdiri, ambil tanduk tabungmu, urapi dia dengan minyak. Inilah orang yang aku pilih. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi aku Tuhan melihat hati. Ayatnya ada di sini, baca sama-sama. Luar biasa ya. Walaupun tidak disuruh, sudah tepuk tangan. Haleluya ya. Besok kalau pendeta siapapun yang khotbah, saudara begitu dong. Ya Pak Yosia khotbah, tepuk tangan terus. Bapak Yosia bilang, ih ada perubahan nih jemaat saya. Ya, saudara kita baca ayatnya 1, 2, 3. Tetapi, tolong ditayangkan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya dan perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Makanya yang muda-muda yang mau cari jodoh, jangan hanya lihat yang cantik, jangan hanya lihat yang ganteng. Alkitab berkata, kecantikan itu bohong, kemolekan itu sia-sia. Kalau cari istri, lihat yang hatinya. Kenapa tidak dijawab? Ini anak-anak muda ini, pilih yang hatinya cantik atau mukanya cantik? Di sana ada yang bilang hati bu, muka bisa dioperasi. Walaupun mengeluarkan banyak uang. Ya, yang hatinya baik, cari istri itu jangan cuma lihat cantiknya. Ya, tapi lihat hatinya. Kalau hati baik, karakter baik, janji Tuhan datang. Ya, cari istri hati cantik, nanti kecantikan wajah itu menyusul. Karena Alkitab bilang orang yang hatinya baik itu wajahnya berseri-seri. Itu bonus ya. Jadi yang muda-muda di sini cari istri takut Tuhan, hatinya bersih, pinter cari uang, ya toh, pinter masak, bisa angkat galon, dan kesetrum tidak mati. Itu saya banget, saya banget, saya banget. Beruntunglah suami saya mendapatkan saya. Iya, saya banget tuh ya. Bahkan dulu naik motor mogok saya dorong. Loh, itu cari istri begitu itu ya. Jadi untung suami, karena Alkitab berkata mendapat istri mendapat keuntungan. Jangan kau kawin malah rugi, malah nombok. Nah, itu tidak Alkitabiah. Lalu Bapak Ibu di sana dikatakan Daud itu Tuhan lihat hatinya. Nah kenapa? Saya itu tertarik ya. Maksudnya Daud tuh punya hati yang seperti apa sih sampai Tuhan itu melihat hatinya? Tuhan memilih dia. Lalu saudara, Alkitab berkata 1 Samuel 16 Tuhan urapi dia. Besoknya Daud dipromosikan Tuhan. 1 Samuel 17. Ketika pada waktu itu Daud setelah diurapi jadi raja, dia nggak langsung
diangkat, enggak. Dia besok kembali lagi menggembalakan kambing domba. Kayak biasa hidupnya. Jadi orang itu kalau diurapi Tuhan tidak melayang, amin. Kan ada orang diurapi Tuhan ya, terus mau kemana lu? Shalom. Ya, pengurapan Tuhan biasa aja keles. Kalau saudara lihat ada orang yang begitu giniin aja, biasa aja keles. Ya nggak usah diurapi Tuhan terus jaim, ya jaga wibawa, apalah biasalah. Daud biasa pengurapan Tuhan atas Daud. Besok dia menggembalakan kambing domba lagi seperti biasa aja keles. Lalu akhirnya dia pergi. Lalu papanya panggil Daud, kakak kamu sedang di medan pertempuran. Kau pergi antar roti dan keju. Terus lihat apakah kabar mereka masih baik-baik saja. Daud pergi bawa rantang, ngantar keju sama roti. Ketika dia sampai di medan pertempuran, ternyata di situ Goliat, raksasa yang tingginya 6 hasta 1 jengkal, sedang menantang barisan bangsa Israel. Dia berkata, siapa di sini orang Israel? Pahlawanmu, suruh maju lawan aku orang Filistin. Kalau aku bisa dikalahkan, kami akan menjadi budakmu. Sebaliknya, kalau kamu yang kami kalahkan, kamu akan menjadi budak kami. Jadi pertempuran itu 1 lawan 1. Ya orang Filistin menang loh. Dia punya raksasa, badannya tinggi 6 hasta, badannya besar. Goliat raksasa. Mereka ada di lembah 40 hari lamanya. Setiap hari Goliat menantang bangsa Israel. Tidak ada satupun 40 hari yang maju. Semua ketakutan. Daud datang bawa rantang. Waktu dia sampai di lapangan itu, di lembah itu, dia dengar Goliat berkata, mana kamu barisan bangsa Israel yang katanya Allahnya itu hidup? Ada yang bisa mengalahkan saya? Daud lepas rantangnya. Dia bilang begini, siapa orang yang tidak bersunat ini, yang berani-berani menghina barisan dari Allah yang hidup? Lalu dia bilang kepada orang-orang itu, saya akan mengalahkan itu raksasa. Orang ngomong ke Saul, Saul, ada yang mau mengalahkan. Kakaknya dengar, kakaknya datang jewer kupingnya. Aku tahu nakalmu itu ya, kau pulang sekarang. Kau kesini mau nonton perang kan? Daud bilang, enggak, aku cuma bawa keju. No, itu loh keju sama roti buat kamu, suruh bapak suruh lihat keadaanmu, pulang, kamu pulang. Lalu akhirnya Saul mendengar ada yang bilang, itu loh dia mau kalahkan. Saul panggil, sini kamu mau lawan dia. Saul lihat dari atas sampai bawah. Astaga. Maaf ya, Saul bilang, kamu tidak mungkin bisa mengalahkannya. Kamu masih sangat muda. Tulisan masih sangat muda di situ. Diambil dari bahasa Ibrani na'ar. Itu dipakai sebagai istilah yang menunjuk kepada anak remaja usia 8 sampai 15 tahun. Jadi umur Daud waktu itu remaja. Saul berkata, kamu tidak mungkin. Kenapa? Dia dari muda latihan perang. Itu pahlawan. Dia punya senjata banyak. Kamu, Daud bilang, Raja, aku nih tiap hari menggembalakan kambing domba ayahku. Kalau ada singa datang, makan dombaku, aku kejar, aku robek mulutnya, aku ambil singanya. Saul, apa iya? Oh. Dia menceritakan pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Dia nggak ngomong, dia berlatih perang. Kalau ada beruang datang, ambil dombaku, aku kejar, aku robek mulutnya, aku ambil si dombaku dari mulutnya. Allah yang memberi aku kemenangan melawan singa dan beruang itu, dia juga yang akan beri aku kemenangan melawan orang Filistin yang tidak bersunat ini. Lalu Saul gini, ya tepuk tangan. Puji Tuhan, haleluya 12 kali. Sudah terjadi kebangunan rohani di tempat ini. Bapak Ibu, sampai di mana tadi? Bikin bingung kan? Ya, akhirnya Daud tuh nggak cerita, saya punya pengalaman perang, nggak. Tuhan menyertaiku. Daud punya pengalaman pribadi. Akhirnya Saul begini, ya udahlah, daripada dari tadi juga 40 hari kita nggak ada yang berani, ya udahlah, siapa tahu tuh, walahu alam, maju aja lah. Nih pakai baju perangku. Saul coba berjalan dengan baju perang itu. Alkitab berkata dia nggak bisa jalan karena memang dia nggak pernah pakai begitu. Dia copot, dia ambil batu, dia jalan menuju kepada Goliat. Goliat berkata gini, kamu pikir aku anjing? Kamu datangi aku dengan batu? Senjata apa yang kamu mau pakai buat melawan aku? Aku nih datangi engkau memakai tombak, lembing, dan pedang. Daud berkata, engkau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Aku mendatangi engkau dalam nama Allah yang memberikan aku kemenangan.
Wow, saudara. Akhirnya mereka maju. Daud ambil satu batu, dipasang di ketepel, diarahkan kepada Goliat. Satu batu pertama masuk di dahinya Goliat. Dia mati terkapar dengan wajahnya, kepalanya tertunduk di depannya Daud. Masuk akal nggak saudara? Tidak masuk akal. Kalau masuk akal itu manusia. Tuhan selalu tidak masuk akal. Tuhan itu selalu tidak masuk akal. Dan itu Tuhan. Katakan. Maka jangan engkau kecilkan imanmu. Apapun keadaan harimu, hari ini harimu, keadaanmu seperti apa, taruh imanmu kepada Tuhan. Tidak mungkin saudara hanya satu batu dan bisa mematikan Goliat yang begitu hebat. Tapi Tuhan memang tidak masuk akal. Ikut Tuhan itu tidak masuk akal. Kalau masih masuk akal itu engkau. Kalau nggak masuk akal itu Tuhan. Akhirnya dia mengalami kemenangan hari itu. Orang Filistin ketakutan. Mereka lari tunggang langgang karena pahlawannya mati. Daud dielu-elukan. Ketika Daud dielu-elukan, Saul pun turut senang karena kemenangan besar. Tapi lama-lama kok wanita-wanita bernyanyi, Saul memukul, membunuh hanya beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Maka timbullah iri hati.